Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Nah, Semarang ini memiliki beberapa objek wisata yang ikonik, beberapa kuliner khas dan budaya yang dikenal oleh orang ramai. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk menceritakan tentang asal-usul kota Semarang agar teman-teman lebih mengetahui tentang kota tercinta kami, yaitu kota Semarang. Nama Semarang berasal dari gabungan dari bahasa Jawa yaitu asem yang berarti pohon asam dan arang yang berarti jarang. Pada awalnya, Ki Ageng Pandanarang diutus dari Demak untuk membuka wilayah baru di pesisir utara Jawa. Ia kemudian diangkat sebagai bupati pertama dan dianggap sebagai pendiri kota Semarang pada abad ke-16. Seiring berjalannya waktu, sejak abad ke-16 hingga semakin kuatnya di abad 19, Semarang menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah karena letaknya yang strategis sebagai pelabuhan utama, dan pada akhirnya menjadi kota besar seperti sekarang ini. Selanjutnya, tarian yang ada di Semarang. Tarian pertama yaitu Tari Gambang Semarang. Tari ini terinspirasi dari kesenian tradisional Gambang Semarang, yaitu perpaduan antara budaya Jawa dan Tionghoa. Ciri khasnya terlihat dari musik pengiringnya yang menggunakan alat musik tradisional seperti gambang, bonang, dan saron, berpadu dengan irama khas Tionghoa. Gerakan penarinya lembut, luwes tapi juga penuh semangat, menggambarkan kehidupan masyarakat Semarang yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya. Biasanya tari gambang Semarang terlihat saat festival Dugderan. Selanjutnya ada tari Denok Semarang. Kata denok dalam bahasa Jawa berarti gadis cantik. Jadi tarian ini menggambarkan pesona dan keceriaan para gadis Semarang. Gerakannya lincah, energik, tapi tetap anggun. Biasanya dibawakan oleh beberapa penari perempuan dengan kostum berwarna cerah dan selendang yang menjadi ciri khasnya. Tarian ini mencerminkan semangat, keramahan, dan keanggunan wanita-wanita Semarang. Yang terakhir ada tari Semarang Hebat. Tarian ini merupakan tarian kreasi baru yang menggambarkan semangat masyarakat Semarang yang maju, modern, dan penuh energi positif. Gerakannya dinamis, musiknya lebih cepat dan berirama modern, tapi tetap mempertahankan unsur budaya lokal. Tari Semarang Hebat sering ditampilkan dalam acara-acara besar sebagai simbol semangat pembangunan dan kebanggaan warga Semarang. Saya akan menjelaskan beberapa monumen kota Semarang. Yang pertama ada Tugu Muda, dibangun untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya ada Lawang Sewu, monumen sebagai simbol ketahanan dan sejarah Indonesia, serta kini berfungsi sebagai museum sejarah dan perkereta-apian. Lalu ada Kota Lama, sebagai cagar budaya yang menyimpan jejak peninggalan Hindia Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Selanjutnya ada patung Warak Endok. Hewan mitologi ini muncul dalam Festival Dugderan, sebuah perayaan tahunan yang menyambut Ramadan yang dianggap sebagai simbol akulturasi budaya. Selanjutnya ada patung penari, monumen yang dirancang untuk mengabadikan budaya gambang dan penari Semarang. Dan yang terakhir ada Tugu Tunas. Tugu ini dilambangkan dengan tunas yang melambangkan munculnya kehidupan baru dan keberanian para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Dugderan adalah tradisi khas dari kota Semarang yang menandai dimulainya bulan puasa Ramadan bagi umat Islam. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1888 pada masa Kebupatian Semarang di bawah Bupati RM Temanggung Aryo Purbaningrat. Nama Dugderan sendiri berasal dari suara yang dihasilkan saat perayaan, yaitu bunyi duk merupakan bunyi beduk yang ditabuh mengajak untuk sholat, dan juga bunyi der berasal dari suara meriam atau petasan yang meledak. Dugderan diadakan seminggu sebelum Ramadan dan berlangsung hingga H-1 puasa. Acara ini meliputi pasar malam di sekitar Masjid Agung Semarang serta kirab budaya yang diikuti berbagai elemen masyarakat. Salah satu ikon utama Dugderan adalah Warak Ngendok, mitologi hewan gabungan kambing, naga, dan buraks yang menjadi simbol akulturasi budaya Jawa, Arab, dan Tionghoa di Semarang. Tradisi ini tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sarana dakwah Islam dan menjadi daya tarik wisata serta identitas budaya kota Semarang yang sangat unik. Lumpia Semarang adalah cemilan tradisional yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah.
Lumpia ini merupakan sejenis lumpia yang sebagian besar berisi rebung, udang, dan telur, dibungkus dengan kulit lumpia yang tipis. Rasanya merupakan perpaduan pengaruh kuliner Jawa dan Tionghoa karena pertama kali diciptakan oleh seorang keturunan Tionghoa yang menikah dengan orang Indonesia dan menetap di Semarang. Lumpia Semarang dapat dimakan segar atau basah atau juga digoreng dengan kering. Masing-masing menawarkan cita rasa yang khas. Lumpia ini sering disajikan dengan saus cocol, acar mentimun, daun bawang, dan cabai untuk menambah cita rasa. Hidangan ini memiliki sejarah yang panjang dengan salah satu kedai lumpia tertua di Semarang yang berdiri sejak tahun 1800-an dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Selanjutnya ada bandeng presto khas Semarang. Bandeng presto khas Semarang adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan metode presto menggunakan panci bertekanan tinggi, sehingga duri-duri halus di dalam ikan menjadi lunak dan bisa dimakan. Sejarah bandeng presto bermula pada tahun 1977 oleh seorang wanita bernama Hana Budi Mulya, asalnya dari Juwana, Pati, Jawa Tengah. Hana mendapatkan ide menggunakan panci presto untuk memanaskan duri ikan bandeng yang selama ini menjadi kendala dalam mengonsumsi ikan tersebut. Ia mulai membuat bandeng presto dalam skala kecil dan menjualnya di lingkungan sekitar. Kemudian usahanya berkembang pesat hingga menjadi oleh-oleh khas Semarang yang populer. Bandeng presto dimasak dengan bumbu tradisional seperti bawang putih, kunyit, dan garam, kemudian dimasak bersama daun pisang menggunakan panci presto agar rasa dan aroma khas tetap terjaga. Selain rasanya yang lezat dan duri yang lunak, bandeng presto juga memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan olahan bandeng lainnya, membuatnya cocok dijadikan sebagai oleh-oleh. Meski berasal dari Pati, bandeng presto kemudian menjadi ikon kuliner Semarang karena kota ini merupakan pusat produksi ikan bandeng berkualitas, serta dikenal dengan budaya inovasi kuliner. Pada intinya, bandeng presto adalah hasil inovasi memasak ikan bandeng dengan presto oleh Hana Budi Mulya yang kemudian menjadi ciri khas kuliner khas Semarang sejak tahun 1977. Selain lumpia dan juga bandeng presto, ada juga wingko babat khas Semarang. Yang sebenarnya wingko babat khas Semarang berasal dari Babat, Lamongan, Jawa Timur. Jajanan ini pertama kali dibuat pada tahun 1898 oleh Lo Xiang, seorang perantau dari Tiongkok, bersama istrinya Chua Kiet Neo di Babat, Lamongan. Wingko adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung ketan, parutan kelapa, santan, gula, dan juga daun pandan. Kemudian pada tahun 1944, Leo Lanhua, anak dari Lo Xiang dan suaminya De Mulyono, pindah ke Semarang karena huru-hara akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, Leo Lanhua mulai memproduksi dan menjual wingko babat di Semarang yang akhirnya menjadi sangat populer dan lebih dikenal sebagai makanan khas Semarang daripada tempat asalnya, yaitu Lamongan. Nama wingko babat berasal dari daerah asalnya, yaitu Babat di Lamongan. Merek wingko babat cap kereta api yang terkenal di Semarang berasal dari nama dan logo yang diadaptasi dari gambar pada gerbong restoran kereta api tempat De Mulyono bekerja. Meskipun berasal dari Lamongan, karena produksi dan popularitasnya yang besar di Semarang, wingko babat kini menjadi ikon kuliner kota Semarang dan banyak diproduksi oleh pengusaha lokal di Semarang.